Siap-siap ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja dipersilahkan. Iya, untuk waktunya Mbak Tita. Nah, jadi ini di sini ada soal pengetahuan pemahaman umum. Nah, mungkin boleh dibaca dulu teman-teman buat dikerjakan. Nah, jadi buat teman-teman misalkan kayak dibingungin gitu kan. Jadi di kata sini tuh sebenarnya antonim gitu. Soalnya tuh dari mereka pengen jelasin antonimnya biasa itu apa gitu. Jadi di stigma teman-teman langsung kayak ngarah ke situ aja, dan dibacanya kalau buat biar cepet itu ya, setelah tanda baca antara koma atau titik itu kalian baca, jadi nggak usah dibaca full semua. Kalau kalian baca full semua itu bakal ngabisin waktu gitu. Dan jadi ya kayak gini di nomor 4, mulai dari ritual yang biasa hingga ekstrim. Hingga di sini tuh artinya kan dari yang biasa hingga ke yang nggak biasa. Kata nggak biasa kan kayak lebih mudah diserap dengan kata ekstrim gitu. Jadi itu yang tepatnya gitu. Mungkin boleh di next Mbak Nang untuk yang soal berikutnya, pengetahuan kuantitatif. Nah, berikutnya boleh nih dari teman-teman gimana? Dipersilahkan. Nah, buat jawabannya boleh di next M. Ya benar sih, buat yang jawab ini benar ya. Jadi ya lanjut aja. Jadi di sini ya karena biayanya banyak ya, UTBK tuh soalnya kayak banyak pernyataan gitu, terus sekalian kombinasiin gitu. Jadi ya kalau dari aku sendiri aku coba masukin gitu satu persatu, dari persamaan 2 ke pernyataan awal, terus pernyataan 1 ke pernyataan awal. Dari tadi kan kalau misalkan X, Y, Z yang diketahui di satu kan hanya Z doang ya. Kalau Z doang yang diketahui, jadi kan nanti Z masih ya, jadi 1, 3, X plus 2Y plus 3 sama dengan 10. 3 pindah ruas, jadi kan X plus 2Y sama dengan 7. Jadi itu kan nggak menjawab ya, berapa nilai X. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau masukin X plus Y sama dengan 5, X plus 2Y ke persamaan X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10. Jadi kita mau terserah ini mau pakai eliminasi atau mau pakai substitusi. Cuman kalau aku lebih suka substitusi karena lebih gampang ya. Jadi kayak X, jadi persamaan 2 kita ubah jadi X sama dengan 5 min Y. Jadi X itu menggantikan 5 min Y. Jadi kan nanti tetap ada 2 variabel ya. Ada Y sama Z yang masih bertahan. Jadi buat nilai X belum bisa terpecahkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita kombinasikan, jadi kan ini ada Z, ada X sama Y yang sudah diketahui. Kita kombinasikan keduanya, persamaan itu bersama-sama ya, jadi menghasilkan jawaban gitu. Mungkin buat teman-teman itu sih, jadi kayak dikombinasiin satu persatu dulu gitu. Jadi biar nggak memakan waktu lama kalau ketika harus dipikirin satu-satu, tapi ya biar langsung satset gitu. Gitu kata-kata. Boleh di next Mbak Em. Ya, jadi kalau buat ini sendiri cara pengerjaannya itu ini ya teman-teman. Jadi kan ini udah merujuk ke paragraf pertama. Jadi di sini teman-teman tuh dalam pengerjaannya fokus ke paragraf pertama aja. Terus juga dilihat gitu dari ABC-nya, oh mata air paling yang kering itu kan enggak ya, itu kan situasional. Terus juga ya mengeluarkan lava yang berbahaya itu juga situasional ketika nanti meletus gitu. Nah, terus kalau berbahaya bagi lingkungan sekitar juga itu termasuk situasional. Nah, yang D sama E ya ini benar dari teman-teman, ini udah ramai ya Kak, jawaban D sama E. Nah, kalau D sendiri, Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding gunung lainnya. Jadi kalau pernyataan itu sebenarnya benar, ada benarnya, cuman kan itu masih nggak tercantum gitu di bacaan itu. Jadi buat teman-teman ya lebih ini kayak disesuaikan lagi dengan bacaan yang di paragraf 1. Jadi kan di paragraf 1 nggak ada ya kayak misalnya bilang suhu Gunung Agung itu lebih panas gitu. Jadi ya jawabannya itu karena Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Jadi itu
kita nggak nebak seolah-olah dia tuh udah meletus tapi prepare sebelumnya gitu. Jadi ya jawabannya gitu teman-teman. Nah begitu. Mungkin boleh berikutnya yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Nah ini juga sama ini teman-teman, hampir mirip dengan yang tadi, cuman ini lebih ke penyimpulan dari kita. Nah, mungkin dari teman-teman boleh langsung dijawab ketika udah tahu jawabannya ya. Nah ya, jadi ya seperti awal tadi, karena ini dirujuk di paragraf pertama, jadi teman-teman ini langsung fokus gitu di paragraf pertama, nggak usah lihat-lihat yang lain dulu itu, karena ya kita terbaca waktu ya. Jadi gitu, kita lihat di situ, terus kita kritisi nih dalam setiap biasanya tuh kita bisa nemuin kalimat itu tuh di awal, di akhir, dan di tengah. Cuman biasanya kalau aku analisisnya tuh dari akhir. Jadi ya di sini ya, di akhir tuh dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gegap teknologi. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon yang canggih. Jadi pengguna internet yang nggak gegap teknologi ini punya dua kemungkinan. Jadi yang pertama, dia punya telepon canggih, dan yang satunya nggak punya telepon canggih. Tapi dari pengguna ini itu tidak gegap teknologi. Jadi kalau misalkan disimpulkan, jawabannya itu A. Jadi semua yang memiliki telepon canggih itu tidak gegap teknologi, karena kan dari yang nggak gegap teknologi ini kan punya dua kemungkinan, punya HP canggih ataupun enggak. Jadi kalau misalnya nggak gegap teknologi, pasti HP-nya ada yang canggih gitu. Berarti setiap yang punya HP canggih itu dia nggak gegap teknologi, itu gitu teman-teman. Ini kan sering ya buat teman-teman yang mungkin di SMA sering lihatlah soal ini. Soal ini kan sebenarnya agak tricky gitu ya. Mungkin dari teman-teman misalkan udah tahu jawabannya, boleh langsung jawab. Ini kan ada kayak shortcutnya gitu ketimbang kita ngitung manual gitu teman-teman. Nah ini mungkin udah pada ini Mbak, udah pada tahu nih sorenya, udah pada jawab A ya ini ya. Iya nih. Wah jadi udah pada ini nih, udah pada jeli. Jadi boleh di next juga mungkin di pembahasannya. Jadi ini ada pembahasannya ya. Jadi buat teman-teman nih udah kompak lah jawab A, udah pada jeli ya. Jadi ya buat ketika ada 9 barisan boleh salaman semua, itu pasti 9 faktorial. Dan nanti kita bikin irisan gitu. Jadi irisan yang pertama kan itu yang bikin 9 orang barisan itu. Kemudian yang irisan kedua, himpunan yang kedua, itu banyaknya cara membuat barisan Ari dan Ira berdampingan. Jadi Ira Ari itu harus berdampingan. Sedangkan kan pertanyaan kita biar nggak berdampingan. Jadi nanti di luar irisan itu yang kita cari. Jadi kan banyaknya cara buat barisan Ari dan Ira itu selalu berdampingan tuh 8 faktorial dikali 2. Dikali 2-nya itu karena ada 2 objek, yaitu Ari dan Iranya. Nah berarti banyak cara buat Ari dan Ira tidak berdampingan, kita kurangin aja. Jadi kan 9 orang itu dikurangin jadi 8 faktorial kali 2. Nah kalau 9 faktorial kan bisa dikeluarin ya jadi 9 kali 8 faktorial, karena faktorial sendiri kan 1 kali 2 sampai kali 9 kan. Nah udah kita keluarin, terus kan tadi yang gimana cara Ari dan Ira bisa berdampingan kan 2 kali 8 faktorial. Jadi faktorial tuh anggap aja kayak variabel, dia X gitu ya. Jadi 9X kurangin 2X ya sama dengan 7X. X-nya kita ganti 8 faktorial. Nah seperti itu. Mungkin buat teman-teman, buat konsepnya mungkin udah pada dipahamin ya. Mungkin begitu sih caranya. Dia bisa cepat gitu kalau misalkan matematika seperti itu. Nah mungkin boleh di next ke soal fisika nih buat teman-teman, apakah sudah bisa? Silahkan untuk dijawab kalau misalnya udah ada jawabannya. Jadi kan ini udah ada persamaan jarak ya, mungkin boleh di next saja Mbak buat yang lain biar tahu pembahasannya juga. Jadi kan ini X itu kan jarak, kita ada jarak itu ada persamaannya 4T plus 2T kuadrat. Jadi ketika kita turunkan, jadi itu akan menjadi kecepatan gitu kan. Itu emang kayaknya udah ada ya kayak di SMA kayak banyak dijelasin juga. Jadi kecepatan, terus kita hitung delta T lah. Sebenarnya kita bebas ya mau ngitung delta T nya dulu atau mau ngitung jarak dulu. Jadi tapi ini kan aku jabarin ke jarak dulu biar mungkin tahu konsepnya, nanti biar teman-teman kan nanti di akhir juga nanti bakal ada pengurangan di delta X sama delta V. Tapi di sini kita jabarin dulu aja. Jadi di sini ada X ya, X waktu 2 detik sama X waktu 4 detik. Nah waktu 2 detik itu 0, yang waktu
waktu kedua 4 detik itu mendapatkan 16 meter. Jadi kalian kalau misalkan udah jawab itu, kalian secure dulu nih jawaban A sama D sama E. Jadi kalian tinggal cari percepatannya. Kalau percepatannya sendiri kan kita udah nurunin itu ya, nurunin dari persamaan jarak itu menjadi kecepatan. Nah dari kecepatan ini sendiri ya kita tinggal masukin angkanya aja gitu, tinggal masukin angkanya, kemudian ya dapat gitu. Kemudian kan ini ada kita mau cari kecepatan dari percepatannya itu ya, jadi kita kurangin dari 12 hasil kecepatan waktu kedua, dikurangin dari hasil kecepatan waktu pertama, kemudian dibagi 4 dikurangi 2, jadinya percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Jadi 4 dikurangi 2 ini buat teman-teman yang bertanya itu ini ya delta T gitu dari waktunya, karena kan kalau misalkan kecepatan itu kan meter per waktu. Nah kalau misalkan percepatan itu kan meter per waktu kuadrat gitu. Mungkin buat teman-teman udah mantap nih, ada yang jawab ada beberapa yang benar gitu. Mungkin bisa di next dong. Nah ini mungkin buat soal kimia buat teman-teman, boleh dicoba. Jadi kan ini kita ada senyawa anti kanker namanya cisplatin, MR-nya segitu. Cuman kita nggak usah maksudnya nggak usah menghidaukan dulu. Kita baca dulu yang di akhir. Jika reaksi bereaksi secara sempurna, maka reaksi yang tersisa adalah. Jadi kita lihat produk. Kita lihat bahan awalnya. Jadi nggak usah lihat cisplatinnya, kita nggak usah hitung-hitung. Kita ngapain hitung yang maksudnya nggak ditanyain gitu kan. Nah, jadi di sini kan reaksinya itu menggunakan amonia NH3 terus sama K2PtCl4. Nah, ya gitu. Jadi boleh di next Mbak Rem. Menggunakan 2 itu aja. Jadi terus nah kita bikin ini ya persamaan ini dulu MRS, yaitu mula-mula reaksi sama sisa. Buat ini juga nanti kalian harus bisa ini ya nyetimbangin gitu antara senyawa, ditimbangin dulu gitu antara NH3 yang di sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Kalian bisa lah setimbangkan senyawa-senyawa itu. Nah setelah setimbang terus kalian hitung molnya. Jadi ini kan ada 2 NH3 aja, anggap aja NH3 aja. NH3 itu kan di sini sudah dijelasin ya, MR-nya itu 17, beratnya itu 1,7 gram. Nah, rumus mol itu kan ini ya, berat per mr, berat gram per mr. Nah, kemudian 1,7 dibagi dengan mr-nya itu 17, jadi mendapatkan 0,1 mol. Kemudian yang K2PtCl4 ini kan mr-nya gede ya, 415, terus dengan masanya juga cukup besar. Nah ini nanti kalau misalkan ini coba kalian hitung pakai kalkulator dulu nggak apa-apa, tapi cuma nanti waktu ujian di sana kan nggak ada pakai kalkulator ya, jadi itu kalian hitung manual aja nggak apa-apa. Jadi massa dibagi mr-nya itu 8,3 dibagi 415, kemudian nanti kan keluar hasil 0,02. Nah di sini karena bereaksi sempurna, jadi salah satu bahan itu ada yang habis, terus yang satu tuh ekses, artinya tersisa gitu. Nah jadi itu di sini mula-mulanya 0,02 mol, kemudian yang NH3 itu 0,1 mol, kemudian kita habiskan aja yang bagian K2PtCl4, karena kan ini buat K2PtCl4 kan lebih dikit ya senyawanya, jadi kita anggap aja reaksinya tuh K2PtCl4 nya tuh habis. Nah kemudian karena senyawa dari NH3 kan ada 2, jadi 0,02 itu dikalikan dengan 2, jadi 0,04. Kemudian dari 0,1 itu dikurangin 0,04, jadilah 0,06. Kemudian kita ditanyain reaksi yang tersisa itu apa. Nah biasanya soal SBM itu sebenarnya nggak gini, soalnya jawabannya tuh nggak gini, antara NH3 tersisa berapa, terus K2PtCl4 tersisa berapa. Jadi ini sebenarnya lebih gampang gitu kan. Jadi ya ini nanti sisa 0,06 dikali dengan massa molarnya, MR-nya tadi 17, dikali dan dapat beratnya itu 1,02 begitu teman-teman. Nah jadi buat jawabannya yang B udah tepat ya gitu. Mungkin lanjut ke soal biologi. Nah kalau biologi ini sebenarnya nggak ada kayak teknik-teknik hitungan, cuman ya kayak pola pikir aja gitu, gimana cara biar langsung bisa ini sih kayak oh ini kayaknya bener. Sebenarnya aku dulu waktu misalkan ada
pertanyaan-pertanyaan di TPS itu juga ada gitu yang sebab akibat. Jadi ya dimana kalau kayak gini sih lebih ke ini ya, pengalaman pribadi sama kayak lebih luasin aja mengenai pengetahuan umum gitu. Jadi biar bisa dikira-kira juga gitu. Soalnya kalau kayak sebab akibat ini tuh kadang ada yang susah banget gitu teman-teman. Nah ini mungkin bisa dijawab ya teman-teman. Ya jadi buat jawabannya A itu udah benar dari teman-teman. Nah jadi di sini kan ada pernyataan tanaman tembakau dibikin kunang-kunang melepaskan energi cahaya sehingga tampak bersinar. Nah terus kalau sebabnya misalkan teman-teman ini nggak tahu ya, maksudnya kayak nggak tahu nih di luciferin ini bener apa enggak, tapi dilihat aja di akhir untuk menghasilkan pendaran kan artinya kayak cahaya-cahaya gitu. Nah artinya kan ada kaitan. Nah kalau misalkan ada kaitan seperti itu, bolehlah disambungkan dengan hubungan sebab akibatnya itu memang benar gitu, alasannya itu benar gitu. Jadi ya sebenarnya ini agak tricky. Bisa aja dia berupa delusferinnya ini benar, tapi untuk menghasilkannya ini bisa diganti-ganti gitu, diotak-atik oleh pihak yang menyelenggarakan UTBK biar kayak kita tuh fokus apa enggak sih kak gitu di akhirnya. Jadi ya buat jawabannya ini benar dari jawaban teman-teman tuh A gitu. Jadi karena ada hubungan sebab akibat. Mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan.